Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Biastaji dengan NIM 415250100210 dari kampus Universitas Mercu Buana Teknik Informatika. Di sini saya akan menjawab pertanyaan ujian tengah semester yaitu UTS dengan mata kuliah Fundamental Data. Ya, untuk soal yang A, kita akan menjawabnya karena panjang elemen L sama dengan 5 byte, maka kemungkinan besar bahasa pemrograman yang digunakan adalah bahasa yang mendukung tipe data integer 5 byte atau diasumsikan menggunakan penyimpanan tertentu. Namun, pada umumnya, bahasa seperti C sering digunakan dalam perhitungan alamat memori array. Terus untuk yang B, IMF A01 itu perhitungannya seperti buka kurung 0 kali 3 tutup kurung tambah 1 sama dengan 1. 1 kali 5 sama dengan 5. 500 tambah 5 sama dengan 505. Jadi IMF A01 sama dengan 505. Untuk soal yang kedua, itu ada IMF A12. Perhitungannya masih sama, cuma beda angka doang. Untuk perhitungannya, buka kurung 1 kali 3 tutup kurung tambah 2 sama dengan 5. Terus 5 kali 5 sama dengan 25. Terus 500 tambah 25 sama dengan 525. Jadi IMF A12 sama dengan 525. Untuk yang C, itu IMF A01. Ini tuh jadi beda angka saja, beda perhitungan. Perhitungannya beda. Terus yang pertama itu perhitungannya ada 0 kali 2 tambah 1 sama dengan 1. 1 kali 5 sama dengan 5. 500 tambah 5 sama dengan 505. Jadi IMF A01 sama dengan 505. Untuk yang nomor 2 ini perhitungan masih sama. Untuk perhitungannya 1 kali 2 tambah 2 sama dengan 4. 4 kali 5 sama dengan 20. 500 tambah 20 sama dengan 520. Jadi IMF A12 sama dengan 520. Ya, setelah kita menjawab yang P1, kita selanjutnya menjawab soal yang P2. Kita akan menjawab yang A dulu, yaitu kita harus menjelaskan gambar ilustrasi rantai atau gerbong kereta. Untuk yang pertama ada struktur node. Struktur node ini fungsinya, struktur ini digunakan untuk menyimpan data seperti nama, umur, tinggi. Untuk ilustrasinya seperti ini. Terus yang kedua ada fungsi buat baru. Fungsi buat baru itu digunakan untuk membuat node baru dan mengisi data. Ilustrasinya seperti ini. Dan yang ketiga fungsi tambah depan. Fungsi tambah depan ini menambahkan node di bagian depan linked list. Ilustrasinya seperti ini. Terus yang nomor 4, tambah belakang. Fungsi tambah belakang adalah menambah node di bagian belakang. Ilustrasinya seperti ini. Terus yang kelima ada fungsi hapus depan. Fungsi hapus depan itu menghapus node paling depan. Untuk sebelumnya seperti ini dan sesudahnya seperti ini. Terus yang keenam fungsi hapus belakang. Fungsi hapus belakang itu adalah menghapus node paling belakang. Untuk sebelumnya seperti ini dan sesudahnya seperti ini. Fungsi tampil. Fungsi tampil ini menampilkan seluruh isi linked list dari depan ke belakang. Ini ilustrasi sebelum dihapus depan dan hapus belakang. Dan ini sesudah dihapus depan dan hapus belakang. Dan kita akan menjawab pertanyaan yang B. Program ini dibuat untuk mengelola data menggunakan struktur double linked list. Setiap data disimpan dalam node yang saling berhubungan menggunakan dua pointer, yaitu pointer ke node sebelumnya dan pointer ke node berikutnya. Program menyediakan menu untuk menambah data di depan, menambah data di belakang, menghapus data depan, menghapus data belakang, dan menampilkan semua data. Keunggulan double linked list adalah data dapat ditelusuri dua arah sehingga proses penambahan dan penghapusan data menjadi lebih mudah dan cepat dibanding array biasa. Pertanyaan yang C,
Mengapa Python tidak ada konsep pointer secara eksplisit pada bahasa seperti Python? Pointer tidak ditampilkan secara langsung seperti di C atau C++. Alasannya, Python menggunakan automatic memory management, garbage collection, dan referensi objek otomatis. Programmer tidak perlu mengatur alamat memori secara manual. Untuk program Pythonnya seperti ini, dan outputnya juga seperti ini. Untuk menjawab penjelasan yang kedua, kemudian node dihubungkan seperti double linked list. Hubungan antar node A selanjutnya sama dengan B sebelumnya sama dengan A, B selanjutnya sama dengan C sebelumnya sama dengan B. Dan saat program dijalankan, outputnya akan menampilkan seperti ini. Ya, yang pertama itu ada push 12. Angka 12 akan dimasukkan stack dan bentuknya seperti ini. Terus yang push 17 dimasukkan ke stack juga. Terus yang ketiga, pop data yang paling atas akan dikeluarkan, dan yang paling atas adalah angka 17 karena dikeluarkan jadi sisa 12. Terus yang keempat, push 22, masukkan angka 22 ke stack. Karena angka 22 masuk, maka topnya tuh yang paling atas adalah 22. Terus yang kelima ada clear, semua data dihapus dari stack. Untuk sebelumnya kan ada angka 22 dan 12, karena dihapus maka jadi kosong semua. Terus yang keenam ada pop, karena start kosong maka program menampilkan tumpukan kosong atau tidak ada data sama sekali. Terus yang ketujuh push 78, masukkan angka 78 ke stack dan dia akan muncul di dalam program. Untuk perbedaannya, di sini ada pengertian data keluar, metode struktur, dan penggunaan penghapusan data. Untuk pengertian priority queue mengutamakan prioritas data. Terus data keluarnya berdasarkan nilai prioritas terbesar. Terus yang ketiga metode priority. Terus strukturnya tidak melingkar. Untuk penggunaannya penjadwalan proses. Terus untuk penghapusan datanya, data di prosesan tertinggi keluar dulu. Terus yang circular queue, untuk pengertiannya, queue melingkar yang memakai konsep circular. Data keluarnya berdasarkan urutan masuk FIFO. Metodenya adalah FIFO, strukturnya adalah melingkar, penggunaannya adalah buffer, printer, antrian CPU. Untuk penghapusan datanya, data terdepan keluar dulu. Yang B, programnya seperti ini. Terus outputnya juga seperti ini. Untuk program QE menggunakan C++ seperti ini. Terus outputnya juga seperti ini. Untuk kesalahan program QE menggunakan C++ dan perbaikannya adalah, untuk kesalahan pertama itu ada indentasi self-head dan self-tail. Terus yang kedua tidak ada input user. Terus yang ketiga tidak ada validasi QE penuh. Terus yang keempat tidak ada menu interaktif. Terus yang kelima QE kosong hanya print. Untuk penyebabnya tidak sejajar dengan kode lain. Terus data hanya statis, bisa overflow, user tidak bisa memilih operasi, dan tidak ada return. Sintaks yang benar harus sejajar, tambahkan input, tambahkan pengecekan, tambahkan menu, dan tambahkan return. Untuk yang D, programnya seperti ini. Terus untuk outputnya juga seperti ini. Untuk penjelasannya, program di atas menggunakan next menunjukkan node berikutnya,
brief menunjukkan noda sebelumnya. Karena circular, noda terakhir kembali ke head dan head terhubung kembali ke tail. Ilustrasinya seperti ini. Dan keunggulannya dapat traversal dua arah lebih fleksibel, tidak perlu geser data array, cocok untuk QE dinamis. Ya, sekian dari saya yang menjawab pertanyaan ujian tengah semester. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.